أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أما بعد أو كما قال. Yang kami hormati sahabat-sahabat semua, Gerakan Pemuda Ansor Ranting Wedung, utamanya sekali dan Fatah, tamu spesial malam hari ini, selamat datang di Masjid Al-Falah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa ngaji bersama-sama. Beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh sahabat ketua, sahabat Anam, untuk diajak ngaji bareng di sini. Alhamdulillah, saya langsung menyatakan insya Allah siap. Kenapa? Kalau saya menjawab siap, berarti saya harus belajar kan gitu, buka-buka lagi. Tapi nek saya jawab tidak siap, berarti ya mau buka-buka buku atau kitab lagi. Artinya apa? Dengan ketemu jenengan di sini, berarti saya harus belajar terlebih dahulu, baru saya sampaikan di tengah-tengah acara ini. Kalau tidak seperti ini, memang sahabat-sahabat semuanya, kita itu kan ngaji setiap hari, tapi kajian nggak ada. Maka benar sekali apa yang sering disampaikan oleh Gus Bara, beliau mau ngaji kalau menggunakan kitab kan gitu. Karena yang diomongkan jangan sampai terlalu lebar kemana-mana, tidak fokus. Saya cocok di kampus, di kementerian, apalagi di pondok pesantren, beliau selalu membawa kitab kan gitu. Maka saya berharap kegiatan seperti ini di Ranting Wedung menjadi pionir bagi ranting-ranting yang lain yang ada di Kecamatan Wedung ini. Syukur sekali ketika ada acara triwulan itu yang PAC, ya kajiannya seperti ini kan malah bagus. Jadi siapapun misalnya di Jung Pasir, narasumber dari Jung Pasir kan gitu. Di Mutih, narasumbernya Mutih dan seterusnya. Artinya teman-teman di GP Ansor yang segalanya sekarang dipermudah untuk belajar, benar-benar bisa mendapatkan ilmu dari kegiatan tersebut. NU Basul Masailnya besok di Jung Pasir kan begitu. Yang dibahas apa? Masalahnya agak tinggi, pay letter itu. Ya, pembahasannya pay letter itu, pembayaran menyusul itu kan, kartu kredit yang sekarang lagi marak-maraknya itu, ya, insya Allah pada Basul Masail yang akan datang akan dibahas di Jung Pasir akhir Desember ini. Jadi apa atau ngerti pay letter mungkin dan Fatah sing cekelane kartu kredit pirang-pirang, ya, bisa menjelaskan itu kan membuat kita ngerti hukumnya. Terakhir di cabang Demak membahas harta masjid, itu kan bagus. Jadi pengurus masjid kan memang harus mengetahui seluk-beluk pengelolaan harta masjid kan. Ini sekedar informasi sekilas sebelum kita masuk ke materi. Sahabat-sahabat semuanya yang berbahagia, pada malam hari ini saya membawa kitab Al-Bayan Al-Qawim. Kitabnya seperti ini. Mungkin sebagian ya pernah mendengar atau pernah melihat, ya. Kitab ini ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu salah satu
ulama di Mesir yang pernah menduduki jabatan sebagai petinggi di Universitas Al-Azhar, kemudian menjadi majelis ulamanya Mesir sana, dan seterusnya. Nah, begitu saya mendapatkan kitab ini beberapa waktu yang lalu, saya membaca, oh cocok persis dengan pola pikir kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat semuanya, ada orang yang bertanya, perbedaan mendasar antara kita sebagai warga atau anggota Jamiah Nahdlatul Ulama yang berafiliasi kepada Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah di sebelah kita dan Wahabi di sebelah kita itu apa? Banyak sekali. Dalam hal siasa atau politik, Syiah punya negara modelnya seperti Iran. Kemudian Wahabi punya negara seperti Arab Saudi. Kita di Indonesia percaya dan yakin dengan pilihan para pendiri negara kita yang bentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beda. Dalam hal ibadah beda lagi. Sholatnya orang Syiah, sholatnya kita dan sholatnya orang Wahabi sedikit banyak ada perbedaan. Orang Syiah itu kalau jenengan bisa melihat videonya, di depannya itu ada batu kecil gitu loh, yang dipakai untuk sujud. Kita tidak pakai itu di antaranya. Kemudian nanti pada tahiyat, mohon maaf, karena orang-orang Syiah itu cocoknya sahabat hanya dengan Sayyidina Ali, mereka tidak mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman. Maka dalam tahiyatnya mereka akan dalam tanda kutip mendoakan sahabat-sahabat itu agar celaka di mata Allah Subhanahu wa taala. Tahiyat itu membaca seperti itu. Kemudian bedanya lagi dengan Wahabi banyak sekali ya. Titik temunya juga banyak kita dengan mereka. Nah, di antara yang jadi pembahasan sangat menonjol di antara orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi khususnya adalah tentang keselamatan kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Wahabi mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi musyrik dan di neraka. Itu orang Wahabi. Jangan bisa nyetel di YouTube-nya orang-orang Wahabi tentang hal ini. Mereka mengatakan kita harus fair. Kalau memang orang tua Nabi masuk neraka, kenapa kita tidak mau mengatakan itu? Tetapi kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh begitu saja langsung mempercayai hal itu. Karena bisa jenengan bayangkan bagaimana pandangan saya hari Jumat tentang hal itu. Pertanyaannya begini, sahabat-sahabat. Inna abawain nabi minal musyrikina wa huma finnar. Fahal hadal kalamu sahihun? Ada orang bertanya, kedua orang tua Nabi itu termasuk orang musyrik, keduanya di neraka. Apakah pernyataan ini betul? Syekh Ali Jum'ah kemudian menjawab, yang nanti saya coba membaca Arabnya sedikit-sedikit, kemudian saya jelaskan. Yang pertama, kita disuruh oleh beliau memahami anna mahabbatan nabi min afdalil qurbat. Kita semuanya warga NU disuruh memahami bahwa mahabbah kepada Rasulullah adalah salah satu ibadah yang mulia. Mahabbah kepada Rasul. Berangkatnya dari ini ya. Teorinya dari ini. Dasarnya apa? Nabi pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Demi Allah,
demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, tidak sempurna iman kalian sehingga aku Rasulullah lebih kamu cintai dibandingkan orang tuamu, anak-anakmu, dan seluruh manusia. Ini hadis yang diucapkan oleh Rasulullah. Berarti apa? Kita wajib mencintai beliau, mahabbah. Nah, yang kedua, annal hubba yatanafa ma'ruhbatil idai liman yuhibbu. Tadi cinta kepada Nabi adalah ibadah yang utama. Nah, cinta itu akan hilang kalau kita mencela orang yang disayang oleh Nabi. Bisa diterima ya? Cinta kita kepada Nabi itu akan hilang kalau kita mencela orang yang disayang oleh Nabi. Siapa orang yang disayang oleh Nabi itu? Kedua orang tuanya. Contoh gampang, amanya dari cawe itu kok ngelek-ngelek orang tuane ngentai dari perlu kira-kira seneng karo sampeyan mboten? Lah saya pamu mamosa ora anu kabeh aku ora masuk. Itu langsung aja ngene awake dhewe logoe bubar berbuat gerak balik kanan kan gitu selesai. Artinya cinta kita kepada seseorang jika dibarengi dengan pelecehan terhadap orang yang dia sayangi, maka cinta itu akan menjadi bubar, rungkat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'duna Rasulullah lahum 'adzabun alim." Ini peringatan dari Allah. Kalau kamu memang cinta kepada Rasul, maka jangan sampai menyakiti orang yang dicintai oleh Rasul. Karena kalau kamu menyakiti orang yang dicintai oleh Rasul, berarti kamu menyakiti Rasul. Kalau kamu menyakiti Rasul, siap-siaplah adzabun alim, akan mendapatkan siksa yang sedih, menyedihkan, menyakitkan. Nah, terus wa'lam anna aba'an nabi wa ajdadahu in sabata wuku ba'dihim fima yadharu annahu syirkun fa innahum ghairu musyrikin. Poin yang ketiga oleh Syekh Ali Jum'ah, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya moyang Rasulullah termasuk orang tuanya, seandainya mereka jatuh pada ritual yang menyebabkan mereka itu syirik, fa innahum ghairu musyrikin, ketahuilah bahwa mereka semuanya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kenapa? Wadzalika li'annahum lam yursal ilaihim rasulun. Karena moyang kanjeng Nabi itu setelah Nabi Isa kan tidak ada nabi lain. Ya. Li'annahum lam yursal ilaihim rasulun. Jadi nenek moyang kanjeng Nabi, di bawahnya Ismail dan seterusnya, kemudian ada Nabi Isa. Setelah Nabi Isa sampai Rasulullah SAW itu kan tidak ada lagi nabi sebelum Nabi Muhammad ya. Maka orang-orang yang hidup di situ fa'alul fatrah ya, itu namanya disebut orang-orang yang hidup di zaman fatrah. Apa itu zaman fatrah? Zaman tidak ada utusan. Berapa tahun? Kalau kita mengikuti kalender Masehi, sekarang itu 2025 dibandingkan dengan kalender Hijriah 1447, maka terkait kurang lebih 600 tahun. Berarti Nabi Isa 600 ke belakang, orang-orang yang hidup di zaman itu
oleh keyakinan kita orang-orang itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kosong utusan, kosong nabi. Sebelum nanti munculnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang tua Nabi, kakeknya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai ke 6 sampai 600 tahun kan banyak. Berarti mereka semuanya, menurut keyakinan kita, mereka adalah orang-orang yang tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diterima ya? Nah, terus dalilnya mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami Allah tidak akan menyiksa sehingga kami mengutus seorang rasul. Berarti orang-orang di zaman itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh keyakinan kita, mereka adalah orang-orang yang selamat. Kita tidak akan mengatakan ayah Nabi, ibu Nabi berada di neraka. Naudzubillah min dzalik, kalau kita mengucapkan seperti itu. Ya. Hadal ayat tadullu ala ma ya'taqidu ahlul haqqi ahlus sunnah wal jamaah annallaha bi rahmatihi wa fadlihi la yu'adzibu ahadan hatta yursila ilaihi nadhiran. Dasar beberapa ayat yang saya baca tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun, dan seterusnya. Beberapa ayat ini menunjukkan pada keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmatnya, dengan segala anugerahnya tidak akan menyiksa seseorang sebelum orang itu mendapatkan Rasul. Keyakinan kita harus seperti itu, berbeda dengan orang Wahabi. Kalau mereka langsung mawon, terus terang, kita tidak usah malu-malu kalau orang tua Nabi itu musyrik. Mereka di neraka, ya sudah. Mereka berhujjah dengan hadis yang nanti akan kita singgung ini. Hadisnya ada di sini. Artinya hadisnya adalah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat itu takut ini, bisa serius, ya serius. Napa bahasanya? Kanjeng Nabi, bapak kula niku ten pundi? Nggih, bapak kula niku ten pundi? Dijawab oleh Rasul, anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala finnar. Kanjeng Nabi jawab, ning neraka. Ya. Falamma qada da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Sahabat tadi ketika mendapatkan jawaban seperti itu, langsung pergi meninggalkan Rasulullah. Kemudian Rasul memanggil, sampeyan ojo khawatir. Faqala inna abi wa abaka finnar. Bapakmu lan bapakku yo ning neraka. Oleh Syekh Ali Jum'ah, hadis ini ditakwil. Artinya apa? Kita tidak boleh mengartikan secara tekstual. Bagaimana caranya? Satu, dalam penggunaan kata abun. Abun itu bahasa Arab, bahasa Indonesia nih bapak. Tetapi di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak yang mengatakan bahwa abun tidak mesti berarti bapak. Tidak mesti berarti bapak. Contohnya apa? Wa idza qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada abinya Azar, apakah engkau akan menjadikan berhala sebagai Tuhan? Padahal ayah Nabi Ibrahim itu namanya Taroh
atau tarikh sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Berarti apa? Kata-kata abun tadi tidak mesti bermakna bapak. Nah, kita mengartikan seperti apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu persisnya ayat itu. Ketika bunyi hadis tadi mengatakan inna abi wa abaka finnar. Jadi tidak mesti kata abi harus diartikan ayah. Jadi ayat itu hadis itu harus kita takwil supaya pemahaman kita tidak sampai mengatakan bahwa orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di neraka. Karena apa? Kalau itu kita yakini, parah nanti. Ustaz Hidayat itu kalau ada pertanyaan seperti itu beliau marah. Apa kalian kurang kerjaan? Kan begitu. Apa kalian kurang kerjaan? Uang bertanya, kok nanti jawabannya jika sesuai dengan kehendakmu akan menyinggung Rasulullah. Pertanyaan seperti itu kan yang dicari jawabannya apa? Ya atau tidak kan gitu. Kalau jawabannya tidak, kamu nggak setuju. Kalau jawabannya iya, masuk neraka, maka saya khawatir jawaban saya akan menyinggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda kurang kerjaan jika bertanya seperti itu. Ya. Itu sama persis dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak harus kita jawab, tetapi alhamdulillah kita sebagai warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, enaknya NU itu di situ. Semua pertanyaan dicoba dicarikan rujukan, dicarikan referensi, sehingga kita sebagai jamaah itu tenang gitu loh ya. Kita sebagai jamaahnya itu tenang, semuanya akan dicarikan solusi oleh tokoh-tokoh kita, oleh ulama-ulama kita, oleh pengurus-pengurus kita yang berkompeten di bidang itu, termasuk pilihan negara. Kita membentuk negara seperti ini juga ada pilihan. Mereka mempunyai rujukan yang mungkin suatu saat akan kita kaji di forum-forum seperti ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan, walaupun saya lihat waktunya tadi hanya 25 menit, membawa informasi baru tentang hal ini. Jadi suatu ketika ada pertanyaan bagaimana kondisi orang tua Rasul, insya Allah mereka di surga nanti akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa jenengan kembangkan sendiri. Intinya mereka masuk ke surga bukan semata-mata karena menjadi orang tua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena mereka hidup di zaman tidak ada Nabi dan Rasul. Nah, kita ini tidak boleh berpendapat seperti itu. Wah, aku berarti tidak disiksa kalau tidak ada Nabi dan Rasul. Tidak, Nabi kita yakin sudah selesai, kemudian diteruskan oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai ulama-ulama itu, maka wajar kita mengikuti para ulama karena ulama warasatul anbiya. Demikian, terima kasih. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.